Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik mas. Mas Wika juga baik. Alhamdulillah sehat-sehat sekeluarga. Ustaz, lagi sibuk apa ini akhir-akhir ini? Saya sibuk ngitung pajak PPN apotek saya. Ini kok pas banget Ustaz. Ngomong masalah pajak. Nah, ini kan lagi viral Ustaz berita-berita tentang pejabat-pejabat pajak gitu Ustaz. Oh. Gitu enggak Ustaz? Iya saya ngikutin pegawai pajak tapi sugih. Iya. Anaknya pakai Rubicon, Iya. moge Suka dan pamer lain-lain. harta. Suka pamer harta flying. Sampai akhirnya terjadilah penganiayaan. Oh iya mas. Jadi gini mas ya. Sedikit sharing dari saya ya. Alhamdulillah saya menyapa dulu sama pemirsa suka ngaji.id. Alhamdulillah hari ini kita masih diberkahi, masih dikasih nikmat yang sempurna oleh Allah dan bisa bertemu lagi. Jadi gini mas, terkait masalah pajak itu seperti apa sih ya? Menurut perspektif Islam, ya saya sih simpel. Masalah pajak ya sebagai warga negara Indonesia yang taat ya harus membayar pajak lah. Peraturan negara seperti itu ada pajak tanah, pajak rumah, pajak bangunan dan lain-lain, dan ada pajak perdagangan. Nah, kebetulan kalau pajak perdagangan saya terjun di dalamnya. Karena tahu pajak itu seperti apa. Jadi gini mas, masalah pajak wajib enggak orang Indonesia membayar pajak kan gitu. Apakah perspektif hukum Islamnya ada? Ya, saya jawab ya wajib sebagai warga yang baik. Karena apa? Pendapatan negara terbesar ya. Kalau kita analisa kan ya. Salah satu pendapatan negara yang terbesar itu di pajak, Mas. Lah, sampean bayangkan saja negara kalau tidak punya uang, bagaimana mengaturnya? Logikanya seperti ini, rumah tangga. Saya sebagai suami, istri, anak-anak. Kalau nggak ada pemasukan juga nggak punya uang, gimana rasanya? Kleweh loh. Yo, tidak bisa membeli apa-apa, tidak bisa membangun apa-apa. Kan gitu. Sebagian urusan dunia itu bisa diselesaikan dengan uang. Kayak gitu. Kayak contohnya mau puasa beli takjil harus pakai uang. Mau lebaran beli baju baru juga harus pakai uang, kan gitu. Wajib mas. Tapi gini, setelah kita membayar wajib, pemerintah atau yang mengelola itu juga harus dan wajib tasarruful imam manutun bil maslahah. Pemerintah juga harus ditasarufkan secara baik dan adil, itu juga hukumnya wajib. Kayak gitu. Jadi warga negara membayar pajak hukumnya wajib. Ya, bagi yang bersangkutan, imam atau pegawai terkait menyalurkan pajak dengan jobnya masing-masing, itu juga wajib. Jadi sama-sama wajib. Lah, wajib itu apa? Ketika dikerjakan mendapatkan pahala, ketika ditinggalkan dilanggar mendapat dosa. Begitupun juga sebaliknya yang mengelola, kalau sewenang-wenang, kalau nggak ditasarufkan dengan kebaikan itu juga dosa toh. Apalagi itu sebenarnya uang masyarakat. Kenapa saya uang masyarakat kayak gini mas? Saya kebetulan mengelola apotek ya. Kebetulan saya juga tahu. Setiap saya kulaan obat, bahasa sederhana kulaan ya, di PBF, pedagang besar farmasi, itu ada pajak PPN.
Tuh, ada pajak PPN-nya. Contohnya, saya kulaan obat 3 juta. PPN-nya itu 11%. 11% itu berapa? Berarti bayarnya 3.311.000. Lah itu. Lah terkait tasarruf seperti apa yo? Wow alam. Saya membayar ke PPF. PPF mungkin juga membayar lagi, ada pajaknya kayak gitu. Saya membayar pajak segitu juga saya ketika menjual, apotek menjual obat ataupun vitamin itu juga mengikut sertakan pajak PPN-nya. Kayak gitu. Contohnya vitamin Kaviplex. Kayak saya menjual di apotek itu harganya 10.000. Ya, 10.000 itu keuntungan saya plus PPN. Kayak gitu. Makanya sebenarnya yang menanggung pajak PPN itu juga masyarakat yang beli. Makanya dolim sekali uang pajak itu diselewengkan terhadap sesuatu yang bukan jalannya. Apalagi untuk memperkaya diri, Mas. Nah ini cobaan pejabat itu seperti itu. Untuk memperkaya diri, korupsi. Emang sih setan itu kan menguji manusia dengan apa yang ada. Karena setan itu majrodam. Sesuai dengan aliran darah manusia. Yang jadi pejabat diuji dengan pejabatnya atau pangkatnya. Yang jadi pedagang diuji dengan jujur enggak dalam berjualan. Itu seperti itu Mas Wika. Jadi wajib membayar pajak bagi orang yang taat hukum dan wajib bagi imam itu tasarrufun bil maslahah, mentasarrufkan dengan maslahatulil ammah, maslahah yang umum. Kalau dikorupsi, kalau diselewengkan memperkaya diri itu haram. Bahkan itu siksanya lebih pedih. Itu saja Mas Wika. Jadi terkait masalah pajak ya kita lah hati-hati. Makanya saya pesan juga kepada yang mengelola ataupun pejabat yang lain-lain. Boyo setidaknya itu hari ini sudah keterbukaan publik yang transparan lah dan yang hati-hati. Karena publik sekarang itu sudah pada cerdas. Entah itu jadi kepala desa, entah itu jadi carik, entah itu jadi camat, entah itu jadi bupati, entah itu jadi ditjen pajak, entah itu pegawai pajak dan lain-lainnya. Hati-hati. Idza dhuyi'at al amanah fangtadiru sa'ah, Mas. Ketika sampean menyanyiakan amanah yang diberikan oleh rakyat, fangtadiru sa'ah, enggak lama. Bahkan sebelum meninggal pasti akan terkuak, saya yakin itu. Fangtadiru sa'ah, tunggulah kehancuran. Hancur untuk dirinya, bahkan hancur untuk negaranya. Makanya hati-hati, yang jadi pejabat itu amanah. DPR juga amanah, bupati juga harus amanah. Fangtadiru sa'ah. Kalau sering menyelewengkan, kalau menyakiti hati rakyat, pasti akan hancur. Serius. Tapi kalau pejabat yang jujur, insya Allah, walaupun cobaannya besar, wayusabit akdamakum. Insya Allah, langkah-langkahnya itu akan dibantu oleh Allah, akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja sebenarnya Mas, pesan saya dan pertemuan kali ini terkait masalah pajak. Gimana Mas? Sudah cukup? Ya, kayaknya sudah. Kalau sudah cukup, saya cukupkan saja ya. Kalau ini Mas, kalau disambung lagi, Ustadz apakah ada ibarat atau dalil? Banyak itu sudah banyak. Munas PBNU 2012 itu waktu ketuanya Profesor Dr. Said Akil Sirot itu juga sudah menjelaskan warga Nahdliyin itu kalau banyak pajak diselewengkan nggak usah bayar pajak saja gitu. Tapi kalau maslahah ya bayar gitu. Itu sudah jelas waktu Munas Alim Ulama itu jauh-jauh hari waktu muncul pertama kali Gayus Tambunan Mas. Itu kan bahkan viral sekali itu ketua PBNU dulu itu beliau Abu Yaki Haji Said Akil Sirot sudah dahulu seperti itu.
nggak wajib bayar pajak kalau diselewengkan oleh oknum ataupun pejabat-pejabat terkait. Tapi kalau baik untuk maslahatul ammah, maslahatnya lebih banyak, membangun rumah sakit, membangun jalan dan lain-lainnya, ya harus wajib gitu saja. Makanya bola panas ini ataupun bayar pajak ataupun enggak itu tergantung pejabatnya, Mas. Makanya sebuah negara maju ataupun hancur itu tergantung pejabatnya. Kalau rakyat sih kayak saya dan sampean kabeh yo manut. Makanya jangan dikambing hitamkan rakyat terus. Seolah-olah rakyat yang bersalah, kan enggak. Kasus apapun di Indonesia ataupun di dunia pertama kali muncul dari pejabat, bukan dari rakyat. Itu tambahannya. Mungkin cukup sekian pencerahan dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.